warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan saya berikan contoh kasus-kasus dalam setiap kasus yang tadi saya berikan, akan saya berikan contoh-contohnya ya. Dimana secara umum ada dua kasus ya, ada kasus 1 sampel dan kasus 2 sampel. Nah, di sini kita mulai dengan kasus 1 sampel dulu. Uji rata-rata kasus 1 sampel dibenarkan dalam 3 kasus, yaitu variasi diketahui, variasi tidak diketahui dengan sampel ukuran besar, yaitu N-nya lebih dari 30, dan variasi tidak diketahui dengan ukuran sampelnya kecil atau N kurang dari 30. Jadi untuk ukuran 1 sampel ini ada 3 kasus. Yang pertama adalah kasus di mana variasi diketahui atau variasi tidak diketahui. Di sini ukuran sampelnya N-nya lebih besar dari 30 ya. Nah, di sini langkah-langkahnya ya, kita menggunakan 6 langkah yang saya contohkan, yaitu nanti uji hipotesis. Ini secara umum saja ya, kalau secara umumnya ada hipotesisnya ini nanti. Nah, untuk 1 sampel ini nanti kita menggunakannya hipotesisnya adalah mu sama dengan mu 0. Jadi mu 0 adalah suatu angka ya untuk kasus 1 sampel ini. Ini uji 2 sisi, yang ini uji sisi kanan, yang ini uji sisi kiri. Kemudian statistik ujinya di sini ada 2. Kalau variasinya diketahui, tetapi sampelnya variasi diketahui di sini pakai sigma. Kalau di sini variasi tidak diketahui tapi sampel besar, maka di sini nanti menggunakan Z. Kemudian darah penolakannya ini ya, di sini menggunakan harga mutlak ya, atau boleh juga dengan menggunakan Z lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z kurang dari negatif Z alfa per 2. Ini untuk sisi kanan Z lebih dari Z alfa, untuk sisi kiri Z kurang dari negatif Z alfa. Nah, kita lihat contohnya. Rata-rata tinggi mahasiswi di suatu perguruan tinggi selama ini adalah 162,5 cm dengan simpangan bakunya 6,9. Apakah ada alasan mempercayai bahwa telah ada perbedaan dalam rata-rata tinggi mahasiswa di perguruan tinggi tadi bila diambil sampel acak 50 wanita dalam angkatan yang sekarang mempunyai rata-rata 165,2 cm. Gunakan alfanya adalah 0,01. Ya. Yang pertama adalah yang perlu kita perhatikan, kasus ini gitu ya. Kasus itu kapan menggunakan uji 2 sisi, kapan menggunakan uji sisi kanan, dan kapan menggunakan uji sisi kiri. Nah, dalam contoh ini apa yang mendasari kita menggunakan uji 2 sisi ini ya? Dilihat dari sama dengan dan tidak sama dengan. Nah, contoh atau pernyataan di sini sudah bisa mengarahkan kita akan menggunakan uji apa. Di sini ada kata-kata, ada perbedaan ya. Kalau ada kata-kata ujilah perbedaan, ini kita mengacu pada uji 2 sisi ya. Mengarah kepada uji 2 sisi. Jadi ada perbedaan atau tidak berbeda. Ada perbedaan atau tidak itu nanti menggunakan 2 sisi, karena di sini nanti menggunakan sama dengan tidak dan tidak sama dengan ya. Itu yang pertama. Cara mengidentifikasi kasus itu dikerjakan dengan uji yang mana. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kita harus tepat dalam mengidentifikasi hal yang diketahui. Mana mu 0, mana X bar, mana simpangan baku. Nah, kita harus cermat di sini. Khususnya dalam memilih mana mu dan mana X bar, karena sama-sama menggunakan rata-rata. Mu 0 atau mu nanti digunakan untuk yang di sini, sedangkan X bar nanti dimasukkan nilai yang di sini. Nah, di sini kalau ada kekeliruan mengidentifikasi, maka hasilnya juga akan keliru. Nah, sekarang kita perhatikan mana X bar, mana mu. Rata-rata tinggi mahasiswa di suatu perguruan tinggi selama adalah 162,5. Nah, ini mu apa X bar? Nah, ini sebenarnya sudah mengarahkan ini adalah suatu populasi ya. Suatu populasi artinya mahasiswa tinggi di perguruan tinggi ya, secara keseluruhan. Ini 162,5. Artinya ini adalah mu karena ini rata-rata dari populasi. Kemudian simpangan baku populasinya ya, ini 6,9 atau sigmanya 6,9.
Nah, kemudian di sini nih, di bawah sini ada dalam sampel ya, sampel acak 50 sampel ini rata-ratanya 165,2. Nah, rata-rata sampel ya, kita harus tahu bahwa ini adalah rata-rata, ini adalah rata-rata ya sampel. Ini mengarahkan pada kita bahwa ini adalah apa? X bar. Ya, jadi ini X barnya. Nah, apalagi ini nilainya mirip ya, bisa ketukar-tukar ya. Ini X barnya atau nilai yang di sini ya. Nah, jadi seperti itu mengidentifikasi dari X bar mana, mu yang mana, seperti itu ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah ya, ini ya simpangan baku 6,9, kemudian sampelnya 50 ya. Jadi di sini sampelnya lebih dari 30 ya, ini seperti kasus yang pertama tadi ya, berarti sampelnya variasinya di sini diketahui dan sampelnya lebih dari 30 ya, maka menggunakan statistik uji yang ini ya, seperti itu. Kalau sudah diketahui, kita bisa melakukan langkah selanjutnya ya. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Nolnya adalah mu sama dengan tadi rata-rata populasinya. Yang satu itu kebalikannya, atau mu tidak sama dengan 162,5 ya. Kemudian alfanya 0,01. Ini dari contoh soalnya. Kemudian statistik ujinya menggunakan ini ya, karena ini lebih dari 30 diketahui apa simpangan baku populasinya. Kemudian daerah penolakannya, karena uji dua sisi maka daerah penolakannya bisa di kanan atau di kiri ya, atau ini sebelah kanan atau kiri ekornya ya. Kemudian kita lakukan perhitungan, diketahui X barnya 165,2, mu nolnya 162,5, E nya 50 dan sigmanya 6,9. Kita substitusikan saja di sini dan hasilnya adalah 2,67. Ini adalah ketemu Z hitungnya ya, Z hitungnya yang di sini ya. Sekarang kita akan mencari Z alfa per 2-nya ya. Kenapa Z alfa per 2? Karena ini uji dua sisi ya, maka alfanya di kanan dan kiri, maka alfanya dibagi 2. Di sini kita ketahui bahwa alfanya 0,01, maka alfa per 2-nya adalah 0,005. Ini di cross check dalam tabel normal ya. Ya, ini bisa saya tunjukkan. Mencari yang nilainya 0,005 ya. Kita lihat di sini 0,5 yang paling dekat adalah ini ya, 0,0051. Display nilainya adalah negatif 2,57. Posisi sebelah karena negatif ya, sebelah kiri. Ya, jadi ini 0,551. Nah, sekarang kita lihat ini saya tulis positifnya saja ya, nanti menyesuaikan. Kalau kita akan menemukan yang negatif ya, tinggal kita berikan negatif. Jadi ini menunjukkan posisinya ya. Kemudian kita sudah mendapatkan nilai Z hitungnya ini, Z tampilnya ini. Sekarang kita buat kesimpulan. Diketahui Z hitungnya 2,67 dan Z alfa per 2-nya 2,57. Nah, tadi perhatikan ini ada dua pilihan ya. Kita mau pakai yang ini atau yang ini. Yang Z hitung kurang dari negatif Z alfa per 2 atau Z hitung lebih dari. Nah, ini saya gunakan yang positif karena apa? Saya mengikuti Z hitungnya positif. Jadi nanti akan lebih mudah untuk mengidentifikasi dengan menggunakan Z hitung yang positif. Nah, jadi di sini Z hitung saya gunakan yang 2,57 ya. Dilihat dari sini bahwa Z hitungnya itu lebih besar dari Z alfa. Nah, karena lebih besar, kita lihat daerah penolakannya. H0 ditolak jika Z hitung lebih besar dari Z alfa per 2. Ya, maka H0 ditolak. Artinya, kalau H0 ditolak apa? Pernyataan ini H0-nya ditolak. Atau bisa dikatakan ini diterima. Pertanyaannya adalah, apakah ada alasan mempercayai bahwa ada perbedaan? Ya, ada perbedaan. Berarti apa? Mu-nya tidak sama ya, berarti mu-nya tidak sama, berarti ini diterima ya, atau ditolak dengan kesimpulan bahwa ada perbedaan karena satu yang diterima ya. Kalau ditolak artinya rata-rata MSW tidak sama
dengan 162,5 atau ini sama dengan pernyataan H1 ya. H1 diterima juga artinya rata-rata MySQL tidak sama dengan 162,5 ya. Jadi pernyataan ini yang diterima ya, pernyataan ini yang ditolak. Nah, itu contoh untuk kasus yang N-nya lebih dari 30 dan simpangan baku populasinya diketahui. Kita lihat contoh yang nomor 2. Ingin diketahui apakah metode belajar mengajar dapat menaikkan IQ anak. Sampelnya 100 ya, N-nya lebih dari 30. Kemudian populasinya populasi normal yang punya IQ rata-rata 100. Jadi ini adalah sebagai mu-nya ya. Dan diketahui sampel di rata-rata IQ-nya adalah 107. Kalau ini enak ya, sudah ada notasinya ya, tapi tidak semuanya diberi notasi atau diberi simbol ya, seperti itu. Kemudian alfanya adalah 0,05. Nah, kita perbaiki dulu. Yang pertama, kita mengidentifikasi ujinya dulu ya. Nah, kita ingin menguji, ingin diketahui. Nah, ini ingin diketahui bahwa metode dapat menaikkan. Nah, dapat menaikkan IQ anak ya. Kata-kata dapat menaikkan ini kita akan menguji bahwa apakah metode mengajar itu bisa menaikkan IQ atau H1 nanti mu-nya itu lebih bisa dari 100 ya, atau lebih dari ya, dapat menaikkan itu lebih dari ya. Berarti di sini kita menggunakan uji sisi kanan ya, jadi dapat menaikkan. Mungkin kalau pertanyaan adalah menurunkan, nah nanti kita bisa menggunakan kurang dari atau di sisi kiri. Oke ya. Oke, kemudian sampelnya 100, ini adalah sebagai N. Kemudian dari suatu populasi, rata-rata populasinya 100, jadi jelas ya bahwa sininya adalah 100 mu nolnya. Kemudian ini alfanya 0,05. Statistik ujinya juga menggunakan ini karena diketahui simpangan baku populasinya. Nah, di sini H0 ditolak jika karena sisi kanan, maka daerah penolakannya adalah ini. Z hitung lebih dari Z alfa. Kemudian ini kita lakukan perhitungan, X-nya 107, mu nolnya 100, N-nya 100, simpangan bakunya 14. Diberi adalah 5 untuk Z hitung. Sekarang kita akan mencari Z alfa. Z alfa jadi tidak dibagi 2 karena di sini uji sisi kanan saja ya, uji satu sisi. Maka langsung cari dalam tabel dan Z-nya 0,05 ya. Kita lihat lagi dalam tabel ya. 1, nah di sini nilai yang paling mendekati adalah ini ya, ternyata 1,64 ya. Oke, nanti bisa kita ubah jadi 1,64 ya. Di sini juga negatif karena ini posisi sebelah kiri ya. Nanti kita positifkan saja ya, karena yang kita pakai adalah posisi sebelah kanan. Ini 164 ya, lebih tepatnya. Nah, di sini kita lihat bahwa Z-nya 5, Z alfanya adalah 1,64. Jelas ya bahwa Z hitung lebih besar. Nah, di sini H0 ditolak jika Z hitung lebih besar dari Z alfa, artinya H0 ditolak atau H1 diterima. Kita lihat pernyataannya. Berarti pernyataan mu kurang dari 100 ditolak atau mu lebih dari 100 diterima. Artinya di sini pernyataan bahwa metode dapat menaikkan dapat diterima ya. Penaikan IQ itu bisa diterima. Ya. Karena metode mengajar baru dapat menaikkan IQ. Nah, jadi seperti itu langkah-langkah dalam uji hipotesis ya. Ini adalah kasus pertama untuk N-nya lebih dari 30 untuk kasus satu sampel, N-nya lebih dari 30 di mana variasinya bisa diketahui atau juga bisa tidak diketahui. Nah, sekarang kita lanjut ke kasus berikutnya. Di sini variasinya tidak diketahui dan ukuran sampelnya kecil ya, ukuran sampelnya kecil dan variasinya tidak diketahui.
bedanya dengan tadi adalah ya n nya ini kurang dari 30. Nanti kalau kurang 30 kita lihat